Ada lagi seorang penulis dan filsuf Prancis yang namanya Voltaire. Hidup juga sekitar 1700-an. Ini adalah Voltaire. Dia seorang yang menentang kekristenan. Sering menyerang Alkitab dalam tulisan-tulisannya. Saya kutip kata-kata Daniel Merritt yang menjelaskan tentang Voltaire. Sebagai seorang deist ini gini. Deis itu percaya deisme. Deisme itu percaya bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya. Tapi setelah itu Tuhan tidak kontrol lagi. Dia membiarkan dunia jalan dengan hukum-hukumnya. Jadi yang Tuhan ciptakan itu adalah hukum. Bukan hanya alam, tapi hukum alam. Sama seperti gini. Pencipta jam sudah mengatur hukumnya. 60 detik 1 menit. 60 menit 1 jam. Setelah itu jual bebas, kita pegang pakai jam ini. Tapi pencipta jam tidak urusan langsung dengan jam. Jam ini berjalan tidak ada hubungan dengan penciptanya. Jam ini berjalan hanya berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan penciptanya. Dunia ini berjalan tidak bergantung pada Allah. Dunia ini berjalan hanya bergantung pada hukum-hukum yang sudah dibuat Tuhan Allah. Tapi tidak bergantung langsung dengan Tuhan Allah. Nah, Voltaire adalah seorang deis seperti ini. Dengan paham deisme. Sebagai seorang deis, dia sangat menentang iman Kristen dan menulis banyak karya yang agak mengejek dan mengungkapkan penghinaannya terhadap iman dan Alkitab. Kritikannya terhadap agama Kristen dipenuhi dengan bisa ular beracun. Dia menyebut iman Kristen sebagai tahyul yang jahat. Sekarang perhatikan beberapa pernyataan dari Voltaire. Alkitab. Apa itu Alkitab? Itulah yang telah ditulis oleh orang bodoh, yang dipuji oleh orang dungu, yang diajarkan oleh penipu, dan didengarkan sepenuh hati oleh anak-anak kecil. Voltaire juga mengatakan, kita hidup di senja kekristenan. Maksudnya apa? Ini sudah senja, sebentar lagi Kristen habis. Kita hidup di masa senja kekristenan. Dalam sebuah surat pada tahun 1767 kepada Raja Frederick Agung, Voltaire menulis kepada Frederick, sang raja. Dia bilang begini, kekristenan adalah agama yang paling konyol, paling tidak masuk akal, dan berdarah yang pernah menginfeksi dunia. Satu-satunya penyesalan saya dalam kematian adalah bahwa saya tidak dapat membantu Anda dalam usaha mulia untuk membasmi dunia dari tahyul yang terkenal ini. Dia sangat benci Kristen kelihatannya. Daniel Merritt mengatakan Voltaire mengakhiri setiap surat kepada teman-temannya dengan classes infam. Hancurkan keburukan agama Kristen. Dalam pamfletnya The Sermon on the 50, dia menyerang dengan kejam perjanjian lama, mujizat Alkitabiah, kontradiksi Alkitabiah, agama Yahudi, Tuhan Kristen, kelahiran Yesus dari perawan, kematian Kristus di kayu salib. Tentang 4 Injil dia menulis betapa bodohnya, betapa sengsara, betapa najis dan menjijikan di dalamnya. Dan Alkitab penuh dengan kontradiksi, kebodohan dan kengerian. Voltaire menganggap sebagian besar doktrin iman Kristen seperti inkarnasi, korban tebusan, Tritunggal, perjamuan kudus sebagai kebodohan dan irasional. Pada tahun 1776, Voltaire berkata begini, 100 tahun dari zamanku tidak akan ada lagi Alkitab di bumi ini, kecuali satu yang dilihat oleh seorang kolektor barang kuno. 100 tahun setelah kematianku, Alkitab tidak ada di mana-mana, hanya satu dan diburu oleh kolektor barang-barang kuno. Itu nubuatan Voltaire. Dari mana Voltaire mengucapkan kalimat ini? Dari rumahnya. Ini adalah rumah dari Voltaire. Dari rumah inilah dia mengeluarkan nubuatan 100 tahun. Dari zamanku tidak ada lagi Alkitab di bumi. Kecuali satu. Yang dilihat oleh kolektor barang kuno. Dan saudara-saudara, tidak sampai 100 tahun. 58 tahun setelah kematiannya,
entah bagaimana rumah ini ditinggali oleh seorang yang namanya Henry Tronson. Henry Tronson ini adalah presiden dari Evangelical Society of Geneva, sebuah lembaga Alkitab. Presidennya tinggal di sini 58 tahun setelah kematian dari Voltaire. Dan karena sebagai presiden dari lembaga Alkitab, rumahnya ini dicetak Alkitab sebanyak-banyaknya dan dipenuhi dengan Alkitab dan traktat-traktat Injil mulai dari bawah sampai atap, sampai plafonnya penuh dengan Alkitab. Voltaire sudah mati, nubuatannya gagal. Dia bilang Alkitab tidak ditemukan 100 tahun setelah dia. Belum 100 tahun setelah dia. Sejarah berbalik. Dari rumah di mana dia keluarkan nubuatan itu, Alkitab justru dipenuhi dari lantai sampai langit-langit. Karena itu saudara, memang ada banyak orang tidak percaya Alkitab. Banyak orang mengaku orang pintar. Orang-orang yang berilmu tinggi tidak mempercayai Alkitab. Tapi sebagai orang-orang beriman, kita percaya Alkitab adalah firman Allah yang selalu bisa dipercaya.